Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 73. Ini adalah kota yang indah. Gunho menikmati berjalan-jalan di jalan sambil berbelanja di toko pinggir jalan. Chicken Valley. Itu mengingatkanku pada menu kombinasi Korea, yaitu ayam goreng dan bir. Aku kangen. Oh, sial. Seharusnya aku tidak memikirkan makanan, itu membuatku mual lagi. Gunho terus berjalan sambil mendengar orang-orang Amerika berbicara di jalan. Yah, aku tidak mengerti apa yang dibicarakan orang-orang itu. Pada saat itu, seorang wanita tua Amerika mendekati Gunho dan mengatakan sesuatu kepadanya. Dia mungkin menanyakan arah ke suatu tempat. Saya tidak bisa berbahasa Inggris. Gunho segera pergi setelah memberitahunya bahwa dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Setelah berjalan jauh, Gunho merasa perutnya jauh lebih baik. Olahraga yang baik memang obat terbaik. Rasanya aku sudah mencerna semua makanan yang kusantap saat makan malam tadi di hotel. Ketika Gunho kembali ke kamarnya di hotel, dia meminum obat tradisional Korea sebelum tidur. Angelina Rain adalah seorang wanita kelebihan berat badan berusia 40-an. Hahaha, kurasa kamu mengira akan melihat wanita cantik berambut pirang saat mendengar namaku. Selamat datang di Amerika. Perjalananmu sudah jauh. Silakan duduk. Nona Rain tampaknya seorang yang optimis. Ketika dia berbicara dengan pekerja lain, dia selalu tersenyum. Gunho juga dapat mengamati pekerja lain yang menunjukkan rasa hormat mereka ketika mereka memanggilnya. Dia mungkin menduduki posisi tinggi di perusahaan. Tuan Go dan Tuan Kim, saya sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Tuan Brandenburg yang bertanggung jawab atas pengembangan bisnis internasional akan berada di sini untuk bertemu dengan Anda sore ini. Sementara itu, saya diinstruksikan olehnya untuk memberi Anda tur ke pabrik kami. Terima kasih. Tuan Richard Amil dari Dion Jepang menelepon saya beberapa hari yang lalu dan meminta saya untuk menjaga kalian berdua dengan baik. Terima kasih. Kami menghormati permintaan Tuan Brandenburg dan Nona Richard Amil. Angelina Rain kemudian menelepon untuk menanyakan seseorang. Sebelum seseorang yang diminta oleh Nona Rain datang, Nona Rain menanyakan beberapa pertanyaan kepada Gunho dan pengacara Kim. Berapa populasi Korea Selatan? Kami memiliki sekitar 51,47 juta. Bagaimana dengan PDB per kapita di Korea Selatan? Harganya sekitar $30.000. Angelina Rain melanjutkan obrolan ringannya dengan para tamu, sepertinya dia tidak ingin tamunya merasa bosan. Matanya di balik kacamatanya tampak cerah. Saat dia berbicara dengan Gunho dan pengacara Kim, dia tidak kehilangan senyumnya sedetik pun. Seorang pemuda berseragam memasuki ruangan. Dia memiliki kulit yang gelap. Kedua pria ini adalah pengusaha dari Korea Selatan. Kita mungkin akan melakukan usaha patungan dengan mereka. Mengapa Anda tidak mengajak mereka berkeliling pabrik kita? Beri mereka tur ke jalur produksi 5 dan 6 dan pastikan kita tidak mengizinkannya, mereka untuk mengambil gambar. Ya, Ketua. Gunho dan pengacara Yang Jin Kim mengikuti pria itu untuk berkeliling pabrik. Lapangan produksi berada di lantai 1, dan mereka dapat menyaksikannya dari lorong lantai 2. Mereka tidak diperbolehkan berada di bidang produksi. Wow, besar sekali. Pengacara Yang Jin Kim tampak terkejut dengan besarnya pabrik tersebut. Saya belum pernah melihat pabrik seperti ini. Hebat sekali. Saya merasa seperti berada di pasar grosir perikanan Noryangjin. Haha, aku memikirkan hal yang persis sama. Saat aku belajar untuk ujian kerja pemerintah di Noryangjin, aku pergi ke pasar itu dari waktu ke waktu. Aku biasa melihat pasar dari jembatan dekat stasiun kereta bawah tanah. Produk keluar dan diletakkan di ban berjalan, dan otomatis jatuh ke dalam keranjang. Semuanya dilakukan dengan sistem otomatis. Wow, ini benar-benar pabrik dari perusahaan terkenal di dunia. Saya ingin pabrik seperti ini. Pengacara Yang Jin Kim berbalik untuk melihat Gunho, dia tersenyum. Berdoalah untuk kesuksesan. Pengacara Yang Jin Kim menepuk bahu Gunho saat dia mengatakannya. Sore harinya, Gunho dan pengacara Yang Jin Kim bertemu dengan Tuan Brandenburg untuk wawancara, yang merupakan wakil presiden dan bertanggung jawab atas Departemen Pengembangan Bisnis Internasional.
Meja di ruang pertemuan kecil tempat Gun Ho dan pengacara Kim diundang dihiasi dengan bendera nasional Korea Selatan dan spanduk bertabur bintang. Senang bertemu Anda. Saya Wakil Presiden Lee Mondal-dion. Nama saya Brandon Burke. Brandon Burke adalah seorang pria jangkung, dia mungkin berusia akhir 50-an. Dia berani tapi pria yang tampan. Hai, saya Presiden GH Mobile di Korea. Saya pengacara Yang Jin Kim dari firma hukum Kim Jong di Korea. Gun Ho dan pengacara Yang Jin Kim menyerahkan kartu nama mereka kepada Tuan Burke. Ada 3 orang yang menghadiri wawancara dari Lee Mondal-dion, Wakil Presiden. Ten, Burke, Angelina Rain, dan seorang wanita Afrika Amerika yang berkacamata, dia sepertinya ada di sana untuk merekam wawancara. Wawancara dimulai. Tuan Burke memiliki rencana bisnis Gun Ho di depannya dengan kartu nama Gun Ho di sebelahnya. Kami telah meninjau laporan keuangan GH Mobile. Namun laporan tersebut tidak cukup memenuhi persyaratan kami. Rasio utangnya terlalu tinggi. Apakah Anda punya rencana untuk mengurangi rasio utang? Angelina Rain yang duduk di sebelah Pak Burke menambahkan pertanyaan Pak Burke. Kita berbicara tentang rencana seperti penambahan modal, misalnya. Pengacara Yang Jin Kim berbicara dengan Gun Ho dengan suara rendah. Mereka menanyakan apakah Anda berencana menambah modal perusahaan. Gun Ho menjawab dengan tegas. Kami tidak memiliki rencana untuk menambah modal. Namun, pendapatan penjualan kami baru-baru ini meningkat sebesar 15% karena keberhasilan pengembangan produk baru kami, dan pendapatan tersebut terus berkembang. Kami akan menurunkan rasio utang dengan meningkatkan pendapatan penjualan yang terjadi dari penjualan produk baru kami. Gun Ho mengeluarkan produk baru GH Mobile. Perakitan AM083 dari tasnya, itu adalah produk yang dikembangkan oleh Tuan Sakata Ikuzo. Ini produk baru kami. Sudah diekstrusi 2 kali. Tuan Burke dan Nona Rain memperhatikan dengan cermat produk yang diberikan Gun Ho kepada mereka. Apakah itu benar-benar diproduksi oleh GH Mobile di Korea? Ya, kami memproduksinya di pabrik kami. Tuan Burke memeriksa produk itu secara menyeluruh, dia menyentuhnya, melipatnya, dan menciumnya. Bahan mentah perusahaan mana yang Anda gunakan untuk memproduksi produk ini? Kami menggunakan bahan Dion Amerika. Tuan Burke tersenyum kecil. Bagus. Pertanyaan selanjutnya. Peringkat kredit GH Mobile adalah B. Inilah salah satu alasan mengapa kami enggan melakukan joint venture dengan GH Mobile. Kami tidak mensyaratkan peringkat kredit A+, tetapi kami menginginkan setidaknya peringkat A. Saya ingin mendengar pendapat Anda mengenai hal ini. Kami mengkonsolidasikan utang perusahaan. Kami sekarang memiliki pinjaman dari satu bank. Kami baru saja melunasi pinjaman dari Korea Credit Guarantee Fund juga. Ini belum tercermin dalam laporan keuangan yang Anda terima sebelumnya dari kami. Anda akan bisa untuk melihat perubahan ini pada laporan keuangan kami berikutnya di bulan Desember. Saya yakin, peringkat kredit perusahaan kami akan menjadi A. Begitu, wawancaranya direkam oleh staf kami di sini. Selain itu, kami menganggap semua tanggapan Anda benar terutama karena Anda di sini bersama pengacara dari firma hukum Korea. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir untukmu. Tentu, ini salah satu hal yang paling kami sukai ketika kami meninjau dokumen yang Anda serahkan kepada kami. Menurut dokumen itu, Anda lulusan Universitas Zhejiang, jurusan akuntansi. Apakah benar? Ya itu. Dan kamu punya HSK level 6, kan? Itu benar. Ada perusahaan bernama GH Parts Company di China. Perusahaan ini didirikan 5 tahun lalu, dan Anda baru saja mengakuisisinya. Benarkah? Benar. Itu adalah pabrik Mulpasaneop di China dan saya membelinya. Meskipun Anda mengakuisisi perusahaan di Tiongkok, Anda belum meminjamkan uang apapun di Tiongkok. Meskipun perusahaan Anda adalah perusahaan kecil, kami sangat menyadari fakta ini. Terima kasih. Menurut rencana bisnis Anda dapat menjual lebih dari 300 ton setiap bulan dengan menggunakan jaringan dan koneksi Anda di Tiongkok dan juga dengan menargetkan produsen mobil Korea yang berlokasi di Tiongkok. Ya, aku sangat yakin akan hal itu. Bagus. Hanya ini yang kami punya untuk Anda hari ini. Kami akan mendiskusikannya dengan Komite Investasi Asing kami dan akan memberitahu Anda keputusan kami melalui manajer Angelina Rain di sini. Selain itu, staf kami akan mengunjungi perusahaan Anda. GH Mobile di Korea di tidak lama lagi.
Kami dengan senang hati menerima siapapun dari Dion Amerika. Wakil Presiden Brandon Burke dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangannya ke Gun-ho untuk berjabat tangan. Gun-ho mengira tangan Tuan Burke terasa sangat hangat. Gun-ho kembali ke pusat kota Seattle setelah menyelesaikan wawancara dengan Limondale Dion. Kamu pasti sangat lelah, pengacara Yang Jin Kim berkata sambil tersenyum. Saya baik-baik saja. Bagaimana perutmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Ya, aku merasa baik-baik saja hari ini. Sepertinya berjalan-jalan di pusat kota kemarin membantu. Itu bagus. Apakah ada tempat bagus yang bisa kita kunjungi di sekitar area ini? Ayo pergi ke menara observasi Space Needle sebelum kita terbang kembali ke Korea besok. Kedengarannya bagus. Gun-ho menikmati pemandangan Seattle dari Space Needle sementara pengacara Yang Jin Kim sibuk dengan ponselnya. Kamu tidak melihat ke bawah ke pemandangan pusat kota. Kok kamu sibuk main ponsel tanpa menikmati pemandangan yang indah? Saya perlu berbicara dengan seseorang karena saya di sini di Seattle. Pengacara Yang Jin Kim menelepon seseorang, dan kemudian dia berbicara dalam bahasa Korea di telepon sebentar. Dia mungkin berbicara dengan seseorang di Korea. Apakah kamu baru saja menelepon seseorang di Korea? Tidak, orang ini ada di Seattle sekarang. Dia temanku. Dia profesor di Universitas Washington. Temanmu? Ya, aku kuliah di Universitas Yale bersamanya. Dia pria yang sangat cerdas. Dia bilang dia akan datang menemuiku di Hotel Sheraton. Karena aku datang ke sini jauh-jauh dari Korea, kupikir setidaknya aku harus meneleponnya. Jadi begitu. Setelah melakukan tur keliling kota Seattle, Gun-ho dan pengacara Kim kembali ke hotel. Gun-ho berkata pada Yang Jin, kamu bilang kamu akan bertemu dengan temanmu di sini, kan? Silakan saja makan malam dengannya. Kurasa aku akan makan hamburger atau apalah untuk makan malam hari ini karena perutku masih belum enak. Tidak, kamu harus ikut dengan kami. Teman-temanmu juga adalah temanmu. Bukankah begitu? Aku hanya ingin kamu menikmati waktu bersama temanmu. Aku tidak mengenal temanmu, dan aku tidak ingin merusak waktumu bersamanya. Jangan konyol. Dia orang yang sangat menyenangkan, dan dia santai. Kamu akan menyukainya. Mengapa kamu tidak naik ke kamarmu dan beristirahat sampai dia tiba di sini? Dia bilang dia akan menyukainya, datang ke sini sekitar jam 7 malam. Aku akan meneleponmu begitu dia tiba. Baiklah, kalau begitu aku akan berada di kamarku. Begitu dia kembali ke kamarnya, Gun-ho mencuci tangannya dan berbaring di tempat tidur. Dia merasa lelah setelah tur kota. Dia tertidur ketika teleponnya mulai berdering. Presiden Go, ini saya, Yang Jin Kim. Teman saya ada di sini bersama saya, mengapa Anda tidak turun ke lobi? Gun-ho menyeka wajahnya dengan handuk basah sebelum dia pergi ke lobi. Ada seorang pria berdiri di samping Yang Jin, yang mengenakan kacamata berbingkai logam emas. Dia tersenyum pada Gun-ho. Hei, ini temanku, Su Yang Han. Dia adalah profesor di Universitas Washington. Senang bertemu dengan Anda. Saya Gun-ho Go. Saya Su Yang Han. Saya telah mendengar banyak tentang Anda dari Yang Jin. Saya hanya orang yang menjual barang. Saya hanyalah orang yang mempunyai gelar akademis bagus, hanya itu yang saya punya. Yang Jin menambahkannya. Senang sekali bertemu dengan orang yang berjualan, dan orang yang hanya berpendidikan tinggi. Ayo kita keluar dan makan malam bersama. Kedengarannya bagus. Aku tahu tempat yang bagus di mana kita bisa mendapatkan makanan lezat dengan harga bagus. Di mana itu? Sebenarnya dekat dari sini. Kita bahkan bisa berjalan kaki ke tempat itu. Itu adalah restoran khusus makanan laut. Yang Jin dan Su Yang tampak bersenang-senang berbicara, tertawa, dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Lagi pula, sudah lama sekali sejak kedua sahabat itu berkumpul. Gun-ho baru saja berjalan menuju restoran sambil mengikuti mereka di belakang. Restoran seafoodnya besar, dan sudah dipenuhi banyak orang. Tidak sulit untuk mengetahui seberapa populer restoran itu. Wow, makanannya pasti enak sekali di sini. Tampaknya bisnis mereka berjalan dengan baik. Saat Yang Jin berkomentar tentang bisnis restoran, Profesor Su Yang Han menambahkan, kita harus bertanya kepada Presiden Go yang berdiri di samping kita. Dia ahli dalam menjual barang. Profesor Su Yang Han memesan kepiting raja dan anggur. Raja kepiting, pasti sangat mahal.
Profesor Su Yang Han tersenyum menanggapi Gunho. Harganya hampir sama dengan Galbi di Korea. Benar-benar, Yang Jin dan aku adalah orang-orang dengan gelar akademis bagus tanpa uang. Karena kamu menjual barang, kamu pasti punya lebih banyak uang daripada kami. Maukah kamu membayar makan malam kami? Hei, ayahmu adalah Perdana Menteri negara kita. Berperilakulah seperti orang yang memiliki ayah seorang politisi. Tepat sekali. Ayah saya adalah seorang Perdana Menteri, bukan saya. Terlebih lagi, dia sudah pensiun. Begitu seorang Perdana Menteri pensiun, dia hanyalah seorang lelaki tua. Dia pasti sudah menghasilkan banyak uang. Tidak, dia hanya seorang politikus yang tidak mempunyai keinginan untuk menghasilkan uang. Saya pernah memintanya untuk mendukung saya secara finansial karena saya tinggal di sebuah apartemen kecil dengan begitu banyak kecoa. Dia menolak tanpa ragu-ragu. Profesor Su Yang Han adalah pembicara yang baik dan peminum yang baik. Gunho makan banyak kepiting raja dan anggur karena Profesor Su Yang Han. Bukankah menjalankan bisnis di Korea saat ini sulit? AS meminta untuk melakukan negosiasi ulang FTA. Industri yang saya geluti adalah bisnis manufaktur, bukan perdagangan, jadi tidak terlalu terpengaruh oleh FTA. Profesor Su Yang Han terus berbicara, dia menatap pengacara Yang Jin Kim kali ini. Ini bukan hanya tentang Korea. Kita akan segera melihat perang dagang besar-besaran AS Tiongkok. Judul buku yang saya baca hari ini adalah Taktik Dua Kelompok. Dua kelompok itu merujuk pada AS dan China ya. Tentu saja. Profesor Su Yang Han mengeluarkan buku dari tasnya dan menyerahkannya kepada pengacara Yang Jin Kim. Apakah menyenangkan untuk dibaca? Benar. Buku itu ditulis oleh seorang profesor di Universitas Chicago. Penulisnya pernah mengajar di Universitas Fudan sebagai profesor pertukaran di Shanghai, China. Dia menjelaskan dan mendeskripsikan berbagai hal dengan cara yang sangat realistis di dalam buku. Oh, kedengarannya menarik. Saya harus membaca buku itu juga. Biarkan aku melihatnya. Gunho ingin melihat buku itu. Semuanya ditulis dalam bahasa Inggris, dan Gunho bahkan tidak bisa membaca sampulnya. Gunho malah mengambil gambar sampul buku. Mengapa kamu memotret buku itu? Saya punya perusahaan penerbitan, ingat. Oh, benar. Tentu saja, Anda tertarik dengan buku-buku bagus untuk bisnis penerbitan Anda. Anda memang punya selera bisnis. Sambil meminum beberapa gelas anggur, Profesor Su Yang Han terus berkata, bagus. Yang Jin, makanlah lebih banyak rajungan. Begitu kamu kembali ke Korea, tidak akan mudah untuk makan rajungan lagi. Makanlah sebanyak yang kamu mau selagi bisa. Buku yang baru saja Anda tunjukkan mengingatkan saya pada Profesor Jin Wang di Universitas Zhejiang. Orang Tiongkok juga pandai bermain catur Korea. Jika AS menyerang raja dengan menggerakkan seorang jenderal, Tiongkok akan membela raja dengan menggerakkan senjata. Tentu saja, ada orang pintar di Tiongkok. Lihat Jin Wang, dia orang yang sangat pintar. Hahaha, Jin Wang, tentu saja, dia pintar. Dia adalah anggota Komite Jasa Keuangan suatu provinsi, dan anggota Komite Pengembangan Real Estate atau semacamnya. Kita perlu berusaha lebih keras untuk membangun perekonomian yang lebih kuat untuk kita, negara juga. Mengapa Anda tidak kembali ke Korea? Dan terlibat dalam berbagai komite yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi kita, seperti Komite Jasa Keuangan dan Komite Pengembangan Real Estate. Hahaha. Bukan berarti aku bisa melakukan semua itu hanya karena aku ingin. Para politisi yang dulu tergabung dalam kelompok sipil akan banyak terlibat di bidang itu. Hal itu mengingatkan Gunho pada salah satu temannya di sekolah menengah. Min Ho Kang, yang berpartisipasi dalam kelompok sipil. Keesokan harinya, Gunho kembali ke Korea bersama pengacara Yang Jin Kim. Sesampainya di Korea, Gunho langsung menuju ke lokasi pembangunan pabrik barunya di kota Jiksan, kota Cheonan. Direktur Yun dan Jong Suk sudah ada di sana. Jong Suk, aku tidak tahu kamu ada di sini. Kami sedang menguji mesin ekstrusi dari Jerman. Kami memproduksi produk baru kami. Perakitan AM083 menggunakan mesin baru ini. Jadi gimana? Bagus banget, cepat juga. Pak Sakata Ikuzo menyesuaikan durasi waktu produksi dengan mesin ini. Direktur Yun yang berdiri dengan tenang berkata, pabriknya sudah selesai. Setelah Bapak memberi kami tanggal upacara peresmian gedung, kami akan mempersiapkannya Pak. Setelah upacara peresmian gedung,
kami dapat memindahkan pabrik kami dari kota Asan ke sini kapan saja. Kata manajer pabrik bahwa hari apapun akan baik untuk upacaranya selama tidak ada tamu. Apa yang dia maksud dengan hari tanpa tamu? Kau tahu, saat orang pindah ke tempat baru, mereka memilih teman kencan tanpa tamu seperti tamu hantu. Anda adalah orang terpelajar lulusan Universitas Nasional Seoul. Direktur Yun, apakah Anda percaya pada tahayul seperti itu? Haha, aku tidak percaya akan hal itu. Namun, ada orang yang mempercayainya dan menganggap hal itu sangat penting. Begitu, aku akan memberitahumu setelah aku memutuskan tanggal pasti upacaranya. Aku harus memilih hari yang baik di mana kita tidak akan turun hujan. Saya kira itu sebabnya orang-orang berusaha mencari hari tanpa tamu. Itu adalah hari pertemuan para direktur dan manajer GH Mobile. Mereka biasanya berkumpul di pagi hari setiap hari Senin, jadi Gun-ho tidak perlu memintanya. Kapan kita ingin mengadakan upacara peresmian gedung untuk pabrik baru kita di kota Jiksan? Tuan, mengapa Anda tidak memilih hari yang baik untuk upacaranya ketika tidak ada tamu? Namun, kami ingin hari Sabtu sebagai hari pindahan kami. Kenapa harus hari Sabtu? Kami tidak bekerja pada hari Sabtu dan Minggu, jadi jika kami pindah ke lokasi baru pada hari Sabtu, hal itu tidak akan mempengaruhi lini produksi kami. Saya harus membayar untuk 2 hari itu. Ada beberapa instansi yang secara profesional juga memindahkan pabrik. Meski kita menggunakan jasa mereka, kita tetap membutuhkan pekerja penting yang hadir pada hari pemindahan, karena kami harus memasang mesin dan peralatan kami dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Siapa yang harus kita minta untuk menghadiri upacara tersebut? Mari kita kirimkan undangannya kepada pelanggan utama kita dan pejabat pemerintah di daerah tersebut, dan juga siapa saja yang ingin Anda minta untuk datang, Tuan. Usai pertemuan, Gun-ho pun duduk di kursinya sambil melihat kalender di dinding untuk menentukan hari baik untuk upacara peresmian gedung. Sehari tanpa tamu. Sial, bagaimana aku bisa tahu hari mana yang tidak ada tamu hantunya? Haruskah aku memilih hari Rabu atau Kamis saja? Gun-ho berpikir untuk memilih pada hari Rabu atau Kamis berikutnya, dan kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Mungkin sebaiknya aku tidak memilih hari apapun. Oh, mungkin sebaiknya aku bertanya pada pimpinan Lee tentang hal ini. Gun-ho menelepon Ketua Lee. Sudah lama sekali. Tuan, ini saya, Gun-ho Go. Oh, Presiden Go. Apa manfaatnya saya menerima telepon ini? Apa kabar Pak? Aku baik-baik saja. Bagaimana urusanmu dengan pabrik di kota Asan? Semuanya berjalan baik, Tuan. Dan pabrik baru di kota Jiksan akhirnya selesai dibangun. Kami akan mengadakan upacara peresmian gedung minggu depan. Saya ingin Anda datang ke upacara tersebut, Tuan. Oh, pabriknya sudah selesai dibangun. Cepat sekali. Aku yakin aku sudah bilang padamu bahwa aku akan datang ke upacara peresmian gedungmu agar aku bisa mampir ke Onyang dan mandi air panas. Di sana, tentu saja aku akan datang. Biarkan begitu ya, hari mana yang cocok untuk upacaranya. Kita harus memilih hari tanpa tamu. Hari apa yang menjadi hari tanpa tamu? Saya yakin ini hari Rabu, tapi mari kita tanyakan pada Master Park untuk memastikannya. Berapa tanggal lahir Anda, Presiden Go? Gun-ho memberikan tanggal lahirnya kepada Ketua Lee sambil bertanya-tanya mengapa tanggal lahirnya diperlukan untuk memilih hari. Ketua Lee menelepon Gun-ho setelah sekitar 30 menit. Saya baru saja berbicara dengan Master Park. Dia mengatakan jam 11 pagi pada hari Rabu akan baik-baik saja. Anda adalah orang yang seharusnya menggunakan api dan tanah, dan Rabu adalah hari terbaik bagi Anda tanpa tamu. Api dan tanah. Gun-ho tidak mengerti apa yang dibicarakan Ketua Lee. Saya akan menghadiri upacaranya. Lagi pula, saya tidak ada pertunangan apapun sebelumnya pada hari itu. Ya, Tuan. Sampai jumpa pada hari Rabu kalau begitu. Setelah menutup telepon dengan pimpinan Lee, Gun-ho menanyakan manajer urusan umum. Kami akan mengadakan upacara peresmian gedung untuk pabrik di kota Jiksan Rabu depan pukul 11 pagi. Mohon siapkan surat undangan kami yang dapat kami kirimkan kepada pejabat pemerintah di daerah tersebut. Selain itu, mohon bantu Direktur Yun dalam mempersiapkan upacaranya. Ya Pak, kami akan kedatangan tamu yang datang dari suatu tempat yang jauh dari kota Jiksan, jadi kami ingin menyajikan makanan untuk mereka. Oh,
Sepertinya ada agen yang bisa menangani persiapan makanan untuk upacara seperti kami, kamu bisa menemukannya untuk kita. Saya tahu satu agen yang bagus untuk itu. Mereka biasanya mengirim koki ke sebuah upacara dan menyiapkan makanan dalam gaya prasmanan. Tolong kirimkan surat undangan tidak hanya kepada pejabat pemerintah tetapi juga kepada pelanggan dan vendor utama kami. Ya Pak, Gunho kemudian mengangkat interfon dan berbicara dengan manajer pabrik juga. Upacara peresmian gedung kami akan dilaksanakan Rabu depan pukul 11. Setelah upacara selesai, kami akan segera memindahkan pabrik kami. Mohon bersiap-siap. Iya Pak, saya sangat menantikan hari kepindahan kami. Kami mempunyai beberapa masalah dengan pabrik kami saat ini seperti atap yang bocor. Gunho kemudian mengirim email ke Presiden Jong Suk Sin di GH Media. Saya menemukan sebuah buku bagus selama perjalanan bisnis saya ke AS, jadi saya ingin membicarakannya dengan Anda. Seorang profesor di Universitas Washington, Profesor Su Yang Han, sedang membaca buku itu, dan dia mengatakan itu adalah buku yang bagus. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.